Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas rangkuman mata kuliah pengantar akuntansi, kami dari kelompok E kelas F013 akan mempresentasikan mengenai persediaan perusahaan manufaktur dengan dosen pengampu Ibu Tantina Haryati dan Ibu Yulianti Raharjo. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok E. Yang pertama, Rivalia NPM 216, Anissa Fira NPM 221, Nafika NPM 234, Rizky NPM 243, dan Fahmi NPM 255. Langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu mengenai managerial accounting atau akuntansi manajerial. Jadi, akuntansi manajerial ini biasanya digunakan oleh manajer dalam membuat keputusan sehari-hari dan merencanakan masa depan. Lebih tepatnya, akuntansi manajerial itu bisa digunakan untuk mengklasifikasi dan melaporkan biaya produksi, menentukan biaya pembuatan produk atau jasa, menganalisis perilaku biaya dan hubungan biaya, volume dan laba, menyusun anggaran, membandingkan biaya, mengevaluasi kinerja, dan membantu pengambilan keputusan khusus, dan masih banyak lagi informasi yang dapat digunakan melalui akuntansi manajerial. Lalu apa bedanya dengan akuntansi keuangan? Jadi di akuntansi keuangan itu fokusnya adalah untuk menyusun laporan keuangan seperti income statement, balance sheet, cash flow, dan retained earnings. Sedangkan di akuntansi manajerial ini fokusnya adalah untuk menghasilkan management report seperti laporan upah departemen, laporan penjualan, dan laporan persediaan. Yaitu ya kalau di foto ini ada departemen await, sales report, dan inventory report. Tentunya akuntansi manajerial ini ada organisasinya, yaitu akuntan manajemen dalam organisasi. Di sini ada perusahaan namanya Callaway Golf Company. Dalam bagian ini itu menjelaskan bahwa struktur organisasi perusahaan itu dipimpin oleh presiden and CEO. Di bawah presiden atau CEO terdapat 4 posisi eksekutif utama, masing-masing membawahi unit atau divisi tertentu. Tentunya di situ ada yang 1, 2, 3 yang warnanya biru tua, kuning dan ungu itu ada senior vice president atau wakil presiden senior. Yang pertama ada administrative officer atau kepala administrasi, yang kemudian membawahi vice president dan human resource, yang artinya divisi administrasi dan sumber daya manusia ini di bawah pengawasan posisi ini. Lalu kemudian ada Callaway brand, yang pasti kalau udah ada brand itu ada kaitannya dengan merek. Callaway brand ini membawahi managing director dan Callaway Golf Europe, yaitu membawahi direktur pelaksana dan mengurus perkembangan dan operasional merek termasuk di wilayah Eropa. Lalu ada equipment. Jadi yang pastinya equipment kan peralatan. Jadi dia membawahi plant manager dan pabriknya kayak MA plant. Di sini fokus pada produksi dan operasional pabrik peralatan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu Chief Financial Officer, yaitu kepala keuangan yang kemudian membawahi controller atau pengendali keuangan. Jadi di CFO ini bertanggung jawab atas keuangan perusahaan secara keseluruhan. Namun dapat kita simpulkan dari bagian organisasi ini itu menggambarkan bagaimana tanggung jawab manajerial didistribusikan di bawah presiden atau CEO untuk beberapa fungsi utama, yaitu administrasi, merek, peralatan atau produksi, dan juga keuangan. Tentunya mereka ada di posisinya masing-masing. Lalu berikutnya ada proses manajemen. Nah, akuntansi manajerial itu membantu manajemen dalam menjalankan fungsi penting organisasi. Proses manajemen bersifat saling berkaitan dan saling memengaruhi untuk mencapai tujuan bersama. Dengan memahami proses ini, manajer dapat mengelola sumber daya lebih efektif dan mengambil keputusan yang lebih tepat.
Di sini ada 5 proses manajemen. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Nah, di sini itu manajemen menetapkan tujuan perusahaan dan cara mencapainya melalui rencana jangka panjang atau strategic planning dan jangka pendek atau operational planning. Lalu yang kedua ada pengarahan atau directing. Di sini manajer mengatur dan mengarahkan kegiatan sehari-hari agar operasi perusahaan berjalan lancar. Lalu yang ketiga ada pengendalian atau controlling. Di sini manajemen memantau hasil kerja, membandingkannya dengan target, lalu mengambil tindakan korektif jika terjadi penyimpangan. Lalu yang keempat ada perbaikan atau improving. Di sini manajer menggunakan umpan balik untuk meningkatkan proses dan hasil kerja secara berkelanjutan. Lalu yang terakhir adalah pengambilan keputusan atau decision making. Di sini manajer memilih tindakan terbaik dari beberapa alternatif untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif. Selanjutnya adalah penggunaan informasi akuntansi manajerial. Nah, akuntansi manajerial itu menyediakan data untuk membantu manajer dalam menentukan biaya dan harga jual produk, mengendalikan biaya produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, atau overhead, dan juga menetapkan target penjualan dan bonus karyawan. Nah, informasi ini digunakan untuk meningkatkan efektivitas operasional dan mendukung pengambilan keputusan manajerial. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang operasi manufaktur, biaya, dan terminologi. Jadi, operasi suatu bisnis ini dapat diklasifikasikan sebagai jasa, perdagangan, atau manufaktur. Nah, sebagai dasar untuk ilustrasi operasi manufaktur digunakan sebuah perusahaan pembuat gitar, yaitu Legend Guitars. Nah, pada gambar itu menjelaskan dan memberikan gambaran umum tentang operasi manufaktur gitar dari Legend. Jadi, yang pertama itu ada pelanggan membuat pesanan. Yang kedua yaitu ada bahan baku seperti kayu, senar gitar, jembatan gitar diperoleh. Nah, yang ketiga itu fungsi pemotongan. Jadi memotong kayu untuk bagian badan dan leher gitar. Yang keempat fungsi perakitan. Jadi merakit bagian-bagian gitar. Dan yang terakhir adalah gitar yang telah selesai. Selanjutnya ada biaya langsung dan tidak langsung. Jadi saya akan menjelaskan biaya langsung dan tidak langsung atau direct and indirect cost. Jadi biaya adalah pembayaran kas atau komitmen untuk membayar kas di masa depan dengan tujuan menghasilkan pendapatan. Misalnya uang tunai atau kredit yang digunakan untuk membeli peralatan merupakan biaya dari peralatan tersebut. Jika peralatan dibeli dengan menggunakan aset lain, maka biaya peralatan adalah nilai pasar aset yang ditukarkan. Nah, dalam akuntansi manajerial, biaya sering diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan manajemen pengambilan keputusan. Nah, saya akan menjelaskan biaya langsung terlebih dahulu. Jadi, biaya langsung adalah biaya yang dapat diidentifikasi dan ditelusuri langsung ke objek biaya. Sebagai contoh, seperti yang terlihat pada gambar, biaya kayu yang digunakan oleh Legend Guitars dalam memproduksi gitar merupakan biaya langsung dari gitar tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat diidentifikasi atau ditelusuri langsung ke objek biaya. Sebagai contoh yaitu seperti terlihat pada gambar, gaji pengawas produksi atau production supervisors dari Legend Guitars merupakan biaya tidak langsung dalam memproduksi gitar. Nah, meskipun pengawas produksi berkontribusi pada pembuatan gitar, gaji mereka tidak dapat ditelusuri secara langsung ke gitar tertentu, tergantung pada objek biaya. Suatu biaya dapat diklasifikasikan sebagai biaya langsung atau biaya tidak langsung. Sebagai contoh, gaji pengawas produksi adalah biaya tidak langsung jika objek biayanya adalah satu gitar individu. Namun, jika objek biayanya adalah seluruh proses produksi Legend Guitars, maka gaji pengawas produksi merupakan biaya langsung. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan biaya manufaktur atau manufacturing cost. Biaya dari suatu produk manufaktur mencakup biaya bahan yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Selain itu, biaya dari produk manufaktur juga mencakup biaya untuk mengubah bahan-bahan tersebut menjadi produk jadi. Nah, sebagai contoh itu adalah Legend Guitars menggunakan karyawan dan mesin untuk mengubah kayu dan bahan lain menjadi gitar jadi. Dengan demikian, sebagaimana ditunjukkan pada gambar, biaya dari sebuah gitar jadi atau sebagai objek biaya mencakup hal-hal yang pertama yaitu biaya bahan
langsung atau direct material cost. Yang kedua yaitu biaya tenaga dan kerja langsung atau direct labor cost. Yang terakhir yaitu biaya overhead pabrik atau factory overhead cost. Yang pertama saya akan menjelaskan biaya bahan langsung atau direct material cost. Produk manufaktur dimulai dari bahan mentah yang kemudian diubah menjadi produk jadi. Biaya dari setiap bahan yang merupakan bagian integral dari produk jadi diklasifikasikan sebagai biaya bahan langsung. Nah, untuk Legend Guitars, biaya bahan langsung meliputi biaya kayu yang digunakan untuk membuat gitar. Nah, contoh lain dari biaya bahan langsung yaitu antara lain komponen elektronik untuk televisi, wafer silikon untuk chip mikrokomputer, ban untuk mobil, dan lain-lain. Nah, agar suatu biaya diklasifikasikan sebagai biaya bahan langsung, maka harus memenuhi kedua kriteria. Yang pertama yaitu menjadi bagian integral dari produk jadi. Yang kedua menjadi bagian signifikan dari total biaya produk. Nah, untuk Legend Guitars, biaya senar gitar tidak diklasifikasikan sebagai biaya bahan langsung karena biaya senar gitar tidak signifikan terhadap total biaya pembuatan suatu gitar. Dan sebaliknya, biaya senar gitar diklasifikasikan sebagai biaya overhead pabrik yang akan dibahas selanjutnya. Nah, selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost. Sebagian besar proses manufaktur menggunakan tenaga kerja untuk mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. Biaya upah karyawan yang menjadi bagian integral dari produk jadi diklasifikasikan sebagai biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost. Nah, untuk Legend Guitars, biaya tenaga kerja langsung meliputi upaya karyawan yang memotong kayu untuk membuat badan dan leher gitar serta yang merakit gitar tersebut. Nah, contoh lain dari biaya tenaga kerja langsung ini yaitu upah mekanik yang memperbaiki mobil, upah operator mesin untuk membuat alat-alat, dan upah perakit komputer laptop. Nah, sama seperti bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung juga harus memenuhi dua kriteria. Yang pertama yaitu menjadi bagian integral jadi produk jadi, yang kedua yaitu menjadi bagian signifikan dari total biaya produk. Nah, untuk Legend Guitars, upah petugas kebersihan yang membersihkan pabrik tidak termasuk biaya tenaga kerja langsung, karena petugas kebersihan bukan merupakan sebagai integral atau signifikan dari biaya tiap gitar. Sebaliknya, biaya tersebut diklasifikasikan sebagai biaya overhead pabrik. Nah, selanjutnya biaya overhead pabrik atau factory overhead cost. Jadi, biaya selain bahan langsung dan tenaga kerja langsung yang timbul dalam proses manufaktur digabung dan diklasifikasikan sebagai biaya overhead pabrik atau factory overhead cost. Nah, factory overhead juga sering disebut manufacturing overhead atau factory burden. Semua biaya overhead pabrik adalah biaya tidak langsung dari produk. Beberapa contoh biaya overhead pabrik meliputi yang pertama yaitu biaya pemanas dan penerangan pabrik. Yang kedua ada biaya perbaikan dan pemeliharaan peralatan pabrik. Dan yang ketiga ada pajak properti pada bangunan dan tanah pabrik. Yang keempat asuransi untuk bangunan pabrik. Dan yang terakhir penyusutan atau depresiasi atas fasilitas dan peralatan pabrik. Nah, overhead pabrik juga mencakup bahan dan tenaga kerja yang tidak masuk langsung ke produk jadi. Jadi misalnya oli untuk melumasi mesin, serta upah karyawan kebersihan dan pengawas produksi. Jika biaya bahan langsung atau tenaga kerja langsung tidak signifikan terhadap total biaya produk, maka biaya tersebut dapat diklasifikasikan sebagai biaya overhead pabrik. Nah, untuk Legend Guitars, biaya berikut diklasifikasikan sebagai factory overhead antara lain ada senar gitar, upah petugas kebersihan, amplas, bahan pemoles, lem, listrik untuk menjalankan mesin, penyusutan mesin dan bangunan, dan ada gaji pengawas produksi. Nah, selanjutnya yaitu biaya utama atau prime cost dan biaya konversi atau conversion cost. Biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik dapat dikelompokkan bersama untuk tujuan analisis dan pelaporan. Nah, dua pengelompokan umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya utama prime cost yang terdiri dari biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya konversi yang terdiri dari biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Biaya konversi adalah biaya untuk mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. Perlu diperhatikan bahwa biaya tenaga kerja langsung termasuk ke dalam biaya utama dan juga biaya konversi, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Selanjutnya ada biaya produk atau produk cost dan biaya
periode atau period cost. Untuk tujuan pelaporan keuangan, biaya diklasifikasikan sebagai biaya produk atau biaya periode. Yang pertama, biaya produk. Biaya produk terdiri dari biaya manufaktur, yaitu biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, yang kedua ada biaya periode. Jadi biaya periode terdiri dari biaya penjualan atau selling expense dan biaya administrasi atau administrasi expense. Biaya penjualan terjadi dalam aktivitas pemasaran dan pengiriman produk ke pelanggan, dan biaya administrasi muncul dalam kegiatan manajemen perusahaan dan tidak secara langsung terkait dengan fungsi manufaktur atau penjualan. Jadi, saya akan menjelaskan tentang sustainability dan kaitannya dengan akuntansi, terutama akuntansi manajerial. Nah, sustainability adalah praktik menjalankan bisnis untuk memperoleh keuntungan, tetapi tetap menjaga lingkungan, ekonomi, dan kebutuhan generasi masa depan. Artinya, perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga memastikan sumber daya alam tetap tersedia dan lingkungan sosial tetap baik untuk jangka panjang. Nah, contoh kegiatan bisnis yang berkelanjutan adalah yang pertama ada agriculture, yaitu perusahaan menggunakan teknik pertanian yang ramah lingkungan, misalnya crop rotation atau mixed farming. Yang kedua ada energi, yaitu menghasilkan energi dengan polusi rendah seperti tenaga angin dan tenaga surya. Yang ketiga ada engineering dan construction, yaitu membangun dengan bahan ramah lingkungan dan desain yang hemat energi. Yang keempat ada transportation, yaitu menggunakan transportasi yang ramah lingkungan, misalnya kendaraan listrik atau sistem transportasi publik yang efisien. Nah, yang terakhir ada waste minimization, yaitu perusahaan mengurangi limbah melalui daur ulang atau penggunaan ulang barang. Nah, semua aktivitas ini dilakukan agar bisnis tetap jalan tanpa merusak lingkungan. Selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan ekoefisiensi, yaitu cara perusahaan menghemat biaya sekaligus mengurangi penggunaan sumber daya alam. Dalam akuntansi, manajerial informasi ini membantu manajer membuat keputusan strategis. Misalnya, bagaimana menghemat energi atau mengurangi limbah untuk meningkatkan efisiensi. Nah, beberapa contoh langkah penghematan yang bisa dilakukan perusahaan adalah yang pertama, ada energi efisiensi, yaitu mengganti lampu di pabrik dengan lampu hemat energi sehingga biaya listrik dapat berkurang. Nah, yang kedua ada material use efficiency, yaitu mengurangi penggunaan bahan kemasan agar lebih murah dan tidak boros. Selanjutnya ada fuel efficiency, yaitu menggunakan kendaraan hemat bahan bakar. Terus yang selanjutnya ada waste efficiency, yaitu mendaur ulang limbah agar biaya pembuangan menurun. Nah, semua langkah ini membuat perusahaan bekerja lebih efisien dan biaya operasional lebih rendah. Kesimpulannya, sustainability dan ekoefisiensi bukan hanya membantu lingkungan, tetapi juga membuat perusahaan lebih hemat biaya dan lebih kompetitif. Karena itu, akuntansi manajerial sekarang banyak menggunakan informasi keberlanjutan untuk mendukung pengambilan keputusan ini. Oke, kali ini kita akan bahas tentang salah satu aspek penting, yaitu neraca pada perusahaan manufaktur, di mana neraca merupakan aspek penting untuk menilai keuangan perusahaan dari sebuah perusahaan manufaktur. Dengan adanya neraca digunakan untuk memahami, mengidentifikasi aset, kewajiban, serta modal yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, kita akan masuk pada laporan laba rugi manufaktur, di mana laporan keuangan tersebut berfungsi untuk membuat suatu rincian pendapatan, biaya, serta laba atau rugi perusahaan, yang dimana berfungsi untuk mentransparasi data keuangan supaya perusahaan tersebut dapat diketahui sumber keuangannya.
Nah, kita sudah masuk pada kesimpulannya, di mana kesimpulannya adalah perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengubah bahan baku menjadi produk yang memiliki nilai tambah, di mana produk tersebut diolah oleh para pekerja yang menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong motivasi dan inovasi dari para pengusaha untuk memodifikasi pada produk tersebut yang memenuhi kebutuhan konsumen dan juga menunjang pertumbuhan ekonomi pada perusahaan dan juga negara. Sekian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, chat di kolom komentar ya. Terima kasih semuanya.